Halo semuanya, balik lagi di King Ripan. Halo, apa kabarnya semua player Megalodon? Sehat-sehat selalu ya. Karena kali ini Ripan bakal merekomendasikan 6 panbelt super kuat, super awet, lebih kuat 2 kali lipat dari bawaan standar. Standar pabrikan yang sebelah yang gampang rusak yang tuh. Tapi dengan harga yang bisa dibilang lebih murah dari bawaan pabrik. Bisa diaplikasikan untuk all matic seluruh di Indonesia. Kecuali T-Max gitu ya. Masa T-Max pakai panbelt 100 ribuan ya. Seperti biasa nanti linknya ada di bawah video ini. Oke, let's go to the list guys. Untuk yang pertama kita mulai dari Gats Powerlink. Kira-kira apa yang menjadi keunggulan dari panbelt ini? Banyak orang yang nyebut kalau misalkannya ini adalah panbelt emasnya buat motor-motor matic. Karena panbelt ini menggunakan material full sintetik EPDM yang pastinya tahan suhu ekstrim dan diklaim 2 kali lebih awet dari bawaan pabrik. Cocok buat Mio tahun 2002 STNK only yang udah ngebul. Pakai panbelt ini biar awet kalau misalkannya dibawa touring ke Merbabu, yang dimana karakter karet yang bisa dibilang cukup keras bagi sebagian pengguna harian. Jadi kalau misalkannya kita ngomongin panbelt ini bisa dibilang let's say ya agak semi-semi racing pokoknya mah, tapi bisa dipakai juga buat motor-motor standar harian. Dengan keunggulan yang bisa dibilang durabilitas lebih kuat 2 kali lipat, harga yang harus kalian bayar hanya 120 ribuan aja. Udah sangat murah pastinya, linknya biar kagak salah beli di bawah video ini. Oke, let's go next to the list guys. Yang kedua dari Daytona Ultra Drive. Daytona seperti yang kita tahu part aftermarket semi-semi racing yang bisa diaplikasikan buat motor-motor standar, tapi dengan harga yang bisa dibilang tidak terlalu mahal. Nah, panbelt dari Daytona ini mereka bisa mengklaim kalau misalkannya durabilitas bobotnya itu lebih kuat sebesar 15%, termasuk penggunaan yang bisa dibilang lebih awet sebanyak 20% dari bawaan standar. Jadi emang udah ada 2 keunggulan benefit panbelt dari Daytona ini, terbuat dari bahan material yang pastinya berkualitas. Cuman kalau misalkan yang ngomongin kekurangan dari panbelt ini, selain emang tidak bisa dimakan dengan ketoprak, apalagi bakso 10 ribuan, yang paling penting harus memastikan part number yang sesuai dengan motor kalian. Dengan keunggulan yang lebih tinggi, harga yang harus kalian keluarkan hanyalah 100 ribuan aja. Seperti biasa, linknya di bawah video ini. Let's go next to the list guys. Selanjutnya dari Kawahara Daily Race. Udah jelas ada kata race-nya, yang dimana ini proper buat motor-motor yang udah semi tune up, semi racing, semi bore up, yang bisa dibilang udah kagak standar. Tapi kalau misalkannya standar juga bisa. Yang paling penting di sini adalah menyesuaikan spare part komponen yang lainnya, khususnya pada bagian kirian motor matic kalian. Kira-kira keunggulan dari Kawahara ini apa Bang Ripan? Mereka berani mengklaim kalau misalkannya material yang digunakan itu sangat kuat menahan panas dan tarikan mesin bore up yang bisa dibilang udah kencang-kencang, apalagi RPM-nya itu yang tinggi-tinggi, yang secara gak langsung panbeltnya juga harus proper sesuai dengan namanya Kawahara Daily Race Kepler. Jadi udah kagak usah diraguin lagi kalau misalkannya ngomongin durabilitas. Cuma kalau misalkannya ngomongin kekurangan dari panbelt Kawahara ini ada pada bagian harga yang emang bisa dibilang relatif lebih tinggi, dan juga karakter belt yang bisa dibilang let's say cenderung lebih kaku-kaku kayak PDKT-an gebetan kalian. Harganya 170 ribuan aja, masih murah buat performa yang tinggi. Linknya di bawah video ini. Oke, let's go next to the list guys. Selanjutnya panbelt dari Jang Ebi Racing. Apa yang menjadi keunggulan dari brand yang sebenarnya baru-baru meledak nih di circle tongkrongan anak-anak otomotif? Seperti yang kita tahu, bisa dibilang Jang Ebi Racing ini adalah pilihan aftermarket yang fokus pada efisiensi dan juga durabilitas material dengan PDM atau EPDM, dengan keunggulan menggunakan kain mota dan kawat polister yang pastinya sangat baik dalam menangani gesekan tinggi, yang pastinya proper juga buat motor-motor yang udah performa tinggi ataupun udah spek tune up. Dan fakta bagusnya, part dari Jang Ebi ini juga bisa digunakan buat motor-motor yang bisa dibilang hanya tune up kirian ringan aja. Bahkan buat motor standar aja, ini fanbelt juga masih bisa digunakan tentunya. Part yang bisa dibilang lebih baik dari bawaan standar. Cuman
kalau misalkan yang ngomongin kekurangan, brand ini bisa dibilang belum terlalu populer di kalangan anak-anak motor. Jadi kalau misalkan yang ngomongin populer, masih kalah populer sama kasus selebriti yang sebenarnya mah gak penting. BBM no naik kata gua mah. Dan harga yang harus kalian bayar untuk pan belt dari Jang EB ini hanya 120 ribuan aja. Udah sangat murah, part racing yang bisa digunakan buat motor-motor standar. Linknya ada di bawah video ini. Let's go next to the list guys. Selanjutnya pan belt dari BRT Racing. Motor yang tadinya lemot bakal lemot kalau misalkannya malah ngebonceng dengan bobot 200 kilo. Buset, paus megalodon kali ya. Ya pastinya produk yang dirancang untuk mendukung performa mesin yang emang sudah di-upgrade. Yang dimana produk pan belt dari BRT Racing ini lebih fokus pada reduksi gesekan untuk efisiensi bahan bakar dan juga performa putaran atas yang stabil. Karena ada beberapa pan belt yang bisa dibilang receh sedikit slip sekian persen kalau misalkannya ada di RPM atas, apalagi buat spek mesin yang udah tinggi. Nah ini semua bisa terrealisasikan optimalisasi power dengan pan belt dari BRT ini. Cuman kalau misalkan yang ngomongin kekurangan dari pan belt BRT ini ada pada bagian ketersediaan stok yang bisa dibilang langka. Dan harga yang harus kalian bayar buat pan belt ini bisa dibilang ya masih reliable lah, hanya 150 ribuan aja. Linknya di bawah video ini anjay. Let's go to the last guys. Selanjutnya dari Triple S Racing. Selain populer dengan rantai yang pastinya buat motor manual, rantai mah kagak ada buat matic kecuali rantai keteng kali dah tuh ya. Yang pastinya udah terkenal di ajang dunia balap juga. Mereka juga bikin pan belt. Dan kalau misalkan yang ngomongin keunggulan dari pan belt Triple S ini, yang dimana memiliki durabilitas yang sangat tinggi dan juga material yang ya let's say bisa dibilang konsisten menjaga performa dan juga akselerasi. Terbuat dari material bahan pastinya pilihan juga yang cocok buat motor-motor standar. Cuman kalau misalkan yang ngomongin kekurangan ya lebih sensitif terhadap debu gitu ya, apalagi buat fan belt dari Triple S ini. Untuk harga yang harus kalian bayar dari fan belt Triple S ini yang emang populer banget itu harganya 160 ribuan aja. Seperti biasa linknya di bawah video ini. Let's go to the closing. Ya jadi itu adalah 6 rekomendasi pan belt yang bisa dibilang lebih baik dari bawaan standar pabrik dengan harga yang bisa dibilang ya tidak terlalu mahal. Kalau misalkannya UMR Singapura. Kira-kira mana menurut kalian yang paling worth it dan juga proper, dan apa lagi yang harus dipan rekomendasikan? Komen kolom komentar. Thank you guys.